Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FKIK, kembali lagi bersama saya Sia dalam acara Ikhbar FKIK, informasi kesehatan dan berita Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Malang. Kali ini dalam Ikhbar kali ini kita akan sedikit berbeda dengan Ikhbar sebelumnya yang membahas mengenai tema kesehatan. Karena kali ini kita akan mengusung tema How to Make Business and Work Balance bersama narasumber kita yang sangat hebat tentunya Dr. Frida Ayudianti, spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih kuat puasa. Alhamdulillah masih ceria ya dok ya. Iya. Oke dokter. Seperti yang kita tahu, Dr. Frida ini adalah salah satu businesswoman, juga salah satu dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang kemarin baru saja memenangkan beres tenan dalam acara FKIK Karnival ya dokter ya. Alhamdulillah. Iya. Sangat keren sekali bisnisnya ini teman-teman FKIK. Nah kalau boleh tahu nih dokter, bisnis apa sih yang sedang dijalankan saat ini? Saya sedang mengembangkan bisnis fashion wear ya, muslim gitu. Ready to wear, jadi ya buat muslim yang bisa langsung dipakai, yang casual, yang cocok buat wanita aktif, buat semua usia sih cocok gitu. Oke. Kemarin kalau saya lihat nih, kalau nggak salah namanya PRD Official ya dokter? Iya. Sangat terkenal sekali di kalangan mahasiswa dan juga sivitas akademika FKIK UIN Malang. Alhamdulillah. Karena sampai menang best tenan. Iya, alhamdulillah. Tahu nggak kira-kira nama PRD Official itu dari mana? Dari mana dok? Dari inisial dosen di sini. Jadi inisial dosen saya di UIN ini PRD gitu. Akhirnya waktu mau bikin brand apa ya kira-kira ya yang nggak terlalu menonjolkan nama saya tapi juga masih ada sisi saya juga. Saya pikir kenapa nggak bikin inisial dari nama saya aja ya kan. PRD Official sebenarnya dari Frida nama saya, jadi dari inisial PRD Official. Wah, keren banget, kreatif dan inovatif seperti itu ya. Dan sejak kapan sih dok sebenarnya bisnis PRD Official ini mulai dibangun? Sebenarnya kalau saya diundang ke sini tuh sebenarnya masih terlalu dini ya. Karena kalau ngomong tentang sejarah perjalanan bisnisnya ini masih baru 1 tahun lebih gitu. Jadi benar-benar masih bayi lah kalau dibilangnya, masih struggle, masih berjuang, masih cari-cari celah. Tapi ya alhamdulillah sih kalau kita usaha terus pasti akan ada hasil di ujungnya. Jadi ya saya pelan-pelan aja, nggak mau ya tapi tetap punya kayak target. Saya pengen apa seperti itu. Jadi masih baru 1 tahun ini. Masih muda gitu. Masih bayi banget kalau misalnya manusia itu masih baru merangkak cari ini ngapain ya, harus gimana itu masih belajar gitu. Tapi kalau nggak salah saya lihat di Instagramnya juga nih dok ya. Kemarin tuh followersnya juga udah banyak banget, terus udah menang best tenan di FKIK. Berarti kan udah sekeren itu gitu dok dalam 1 tahun ini. Sebenarnya apa sih dok yang melatar belakangi dokter gitu mau membuka bisnis ini? Apa dari dulu udah pengen? Benernya dari dulu udah pengen. Dulu tuh saya sebelum masuk FK tuh pengen sekolah fashion, pengen sekolah desain, tapi nggak boleh sama orang tua saya. Ya udah, tapi akhirnya saya menekuni kuliah di FK. Tapi tetap passion saya sebenarnya suka banget kayak fashion gitu ya, melihat catwalk, melihat orang-orang lagi acara pokoknya tentang fashion itu saya suka. Mix and match baju itu saya suka. Jadi kalau ngelihat pakaian itu saya bisa kepikiran cocoknya pakai ini. Jadi suka matching. Nah kalau saya juga suka matching ini gitu loh. Jadi lambat laun, terutama pas pandemi ya kan banyak waktu di rumah. Saya ngapain dia bosen juga kan ya, akhirnya saya pengen lebih produktif gitu ya, karena kan waktu itu praktek juga dibatasin, kita juga mobilitas juga dibatasin. Akhirnya saya pikir pengen bikin brand itu gitu. Saya pikir ngapain saya promosiin brand orang lain, saya juga harus bisa gitu. Maksudnya akhirnya ya udah coba nekat aja, padahal juga masih nggak ngerti harus ngapain ya, mulai dari mana. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu memang langkah pertama itu paling sulit, tapi begitu udah melangkah itu
step by step pasti kalau bisa gitu. Karena semua diawali dari niat seperti itu ya. Betul, dari niatnya itu ya. Berarti ini udah jadi hobi juga dari dulu gitu ya, dan udah minat di fashion juga. Iya. Jadi ya bisa jalan bisnis ini. Jadi sebenarnya kalau mau bisnis ini bukan bisnis saya yang pertama ya. Sebelumnya saya pernah bisnis kopi, kafe gitu ya. Tapi memang terus terang itu bukan passion saya. Saya kurang paham ya, cuman ngetren ikut-ikutan aja bikin kayak kopi gitu kan. Dan waktu itu lokasinya di dekat rumah sakit Saiful Anwar. Waktu itu kita menarget dokter-dokter, perawat seperti itu ya. Berjalan 1-2 tahun ya berjuang banget ya. Ternyata habis itu kena pandemi benar-benar langsung drop, dan memang waktu itu saya kurang fokus ya, karena memang saya ya bukan passion saya, maksudnya ya saya kurang paham juga tentang food and beverage, itu saya kurang. Jadi akhirnya tapi itu jadi kayak pelajaran gitu. Apa sih bisnis itu harus ngapain, kita harus benar-benar masuk di dalamnya, nggak bisa cuma kayak nitip atau orang lain suruh jalan, itu nggak bisa. Kalau kita emang mau bisnis ya kita harus mau masuk di dalamnya, terjun di dalamnya gitu. Akhirnya saya pilih fashion karena itu sesuai passion saya, dan menurut saya kalau fashion itu long last ya. Jadi meskipun kalau saya kan mikirnya kalau kita bisnis itu kan kita harus selain mikir untung kita juga mikir rugi ya. Kalau dibandingkan dengan foods and beverage itu lebih riskan daripada fashion ya. Kalau baju mungkin akan out of date, tapi kita tetap bisa jual, nanti bisa mungkin di diskon atau apa. Kalau makanan kita kan harus jual ya kan, kalau nggak basi, rusak, seperti itu harus jaga kualitas. Itu yang mungkin saya belum mampu, dan itu bukan passion saya, jadi akhirnya saya nggak melanjutin bisnis itu, saya coba yang lain gitu. Oke, berarti kalau boleh di-highlight itu yang sebenarnya paling penting adalah passion dalam menjalankan suatu bisnis itu. Itu harus, kalau nggak jadi beban gitu loh. Kalau sekarang kan seneng ya, maksudnya capek memang karena memang harus membagi waktu, tapi karena saya seneng ya, akhirnya saya ya aku seneng ya, aku harus lanjut gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak suka kan kadang saya tutup aja lah gitu. Tapi kalau rasa seneng itu kan aku harus cari baru, apa ini yang baru, kamu mesti cari-cari cara kayak gitu. Terus menurut saya emang bener highlightnya, kalau kita mau melakukan sesuatu ya harus sesuai dengan passion kita, kesukaan apa, kemampuan kita gitu. Oke, ngomongin nyari cara-cara yang baru nih Dok. Berarti kan itu menjadi salah satu tantangan gitu ya dalam dunia bisnis. Sebenarnya tantangan yang paling besar tuh apa Dok yang dihadapi dalam bisnisnya yang dijalani oleh dokter saya? Saya ya, sebenarnya saya juga masih belajar ya. Saya juga sering melihat podcast, melihat orang-orang yang sukses di bidang fashion ini, mereka ngapain. Dan kalau boleh aku summarize itu biasanya itu ada 2. Yang pertama itu kesulitannya memulai ya. Untuk yang seperti saya ini struggling-nya itu memulai bisnis. Nanti kalau kita ngomong tentang keuntungan atau segala macam nggak bisa diomongin di awal, kayak setahun 2 tahun itu masih belum bisa. Biasanya baru kelihatan tuh 5 tahun itu benar karena dia stabil, udah dikenal orang, kita baru bisa ngomong tentang laba dan rugi seperti itu ya. Nah, tantangan kedua begitu sudah dikenal adalah kita mempertahankan brand kita supaya dari segi kualitas, dari biar orang-orang tetap mengenal kita itu. Jadi sebenarnya tantangannya itu tiap step pasti ada gitu. Kalau saya struggling saya sekarang ya ini cari pasar biar brand saya dikenal gitu. Makanya kan saya kemarin ikut karnival, ikut bazar, ikut semua saya ikut supaya meningkatkan brand awareness, jadi supaya orang-orang tahu brand saya gitu. Karena penting banget sekarang gitu ya. Jadi kita apalagi di era sosial media ini sayangnya kan banyak ya, kita juga harus bisa terus berinovasi, ngikutin perkembangan tren ya supaya nggak ketinggalan gitu. Oke, berarti salah satu caranya tadi juga promosi lewat sosial media seperti itu. Promosi sosial media itu penting sih. Zaman sekarang kayaknya lebih mudah untuk memasarkan atau mengenalkan sesuatu tuh dari sosial media ya. Gitu. Oke Dok. Terus sifat seperti apa sih Dok yang dibutuhkan oleh seorang pebisnis agar nggak mudah pantang menyerah gitu Dok? Apa ya? Harus dari passion sih. Nggak usah ngotot dan punya visi misi, maksudnya punya target ya. Saya harus ngapain? Saya harus mengeluarkan
mode baju setiap berapa bulan sekali, mungkin laku nggak laku keluarin aja, atau seperti pokoknya membuat kayak memacu diri kita untuk terus maju gitu. Jangan langsung patah semangat kalau misalnya baju nggak laku. Saya udah melewati itu, baju nggak laku, salah bikin baju tuh udah kemarin ya, jadi sempat banget tuh, potongnya jadi kayak gini nggak sesuai, atau jahitannya jelek kayak gitu, itu pasti akan ada, dan setiap bisnis itu pasti akan ada tantangan seperti itu ya. Nah kalau yang di saya itu salah potong, salah model, jahitnya salah, tapi akhirnya pas awal aduh aku yang nggak cocok ya, apa aku salah ya, tapi kemudian tarik nafas lagi, kayak sabar lagi, langsung ya ini baju bisa dikasihin ke saudara, bisa kasihin ke teman, dan mereka sebenarnya dulu masih bagus kok, cuma kan kita kadang-kadang punya standar yang kita kan takut ya, ini nggak orang jelek, nanti ini apa kayak gitu. Kadang-kadang ketakutan seperti itu yang menghambat kita untuk maju. Jadi sebenarnya kalau mau usaha itu menurut saya sih punya visi misi sesuai passion dan nekat aja, modal nekat. Jadi supaya nggak mutung di tengah jalan gitu sih menurut saya. Oh, berarti tetap visi misi yang utama, selain itu juga membuat target ya? Membuat target, iya. Oke dok, berarti udah bisnisnya alhamdulillah ya dok ya? Alhamdulillah, pokoknya sekarang ini bisa muter lah. Jadi kalau ngomong untung rugi ya sebenarnya masih belum untung, terlalu untung juga enggak ya. Yang penting saya udah seneng kalau misalnya begitu saya mau bikin baju atau mau beli kain, uangnya ada gitu. Jadi kan nggak yang aduh gimana ya, sebenarnya kalau awal-awal dulu juga ini uang baju belum laku, padahal kita harus bayar jahitan gitu kan, kadang-kadang macet ya. Jadi akhirnya ya pakai uang nambah terus, tapi sekarang alhamdulillah udah dari penjualan udah bisa muter, dari itu bisa beli kain, bisa bayar itu, seperti itu. Oke, keren banget nih teman-teman FKIK. Nah, sekarang aku kepo banget, gimana sih dok caranya, kan dokter sebagai seorang dosen juga, sebagai sivitas akademi di FKIK, kemudian harus membagi waktu antara menjadi seorang dosen, menjadi seorang dokter, juga menjadi seorang pebisnis, seperti itu. Ya, ini sebenarnya masih meraba-raba sih ya. Sebenarnya kalau ngomong capek atau stres, iya banget, masih kadang-kadang tuh tidur mikir, aduh ini besok mau ngajar, atau besok oh ya besok ini kita harus launching, atau besok harus bayar ini gitu, semua numpuk gitu ya. Tapi kadang-kadang ya satu-satu sih, dan memang biasanya idealnya kita punya kayak pegawai yang kita bisa subkan pekerjaan. Cuman saya masih belum ideal karena masih belum mampu menggaji pegawai yang banyak. Jadi saya cuma punya satu asisten yang bantu. Yang paling kan sudah banyak mengurangi beban saya. Jadi kita kalau masih bisa sendiri oke, tapi kalau seperti saya karena saya udah tua juga, pikulan juga, banyak kerjaan numpuk juga ya. Jadi ya tetap bikin prioritas. Prioritas saya yang ngajar, jadi dokter juga. Tapi kalau kayak bisnis ini kan saya nggak ngoyo, nggak harus untung, nggak harus apa. Saya sih masih slow aja jalan, bukan yang masih harus lari cepat kayak gitu untuk bisnis ini, enggak. Jadi ya saya masih menyempilkan di antara kesibukan yang lain gitu. Dan saya juga ibu dan juga istri, jadi kan tetap harus membagi itu ya, prioritas keluarga, yang lain-lain juga ngajar dan dokter itu sejalan. Kalau masalah bisnisnya karena saya nggak terlalu ambisius harus terkenal ya, saya let it flow, ya udah. Tapi tetap harus ini punya target bahwa saya harus gini, tahun ini saya harus ikut pameran ini supaya dikenal, saya harus Lebaran ini saya harus ngeluarin koleksi apa, koleksi raya, koleksi ini itu. Jadi saya udah mikir beberapa bulan ke depan saya harus ngeluarin ini. Oh saya cari-cari, oh nanti akan ada Lebaran Idul Adha. Itu udah saya pikir dari sekarang, kayak saya harus mulai cari-cari modelnya seperti itu. Jadi ya sama kayak kita kuliah ya, kalau mau ujian kan nggak mungkin mendadak hari raya sekarang bikinnya besok kan, kemarin kan enggak ya, sama ya sistemnya seperti itu. Jadi udah dipersiapkan dari jauh hari supaya nggak numpuk dengan pekerjaan yang lain gitu. Oke, gitu. Jadi tetap skala prioritas itu penting ya dok ya. Mana yang penting, tidak penting, atau berdesak atau tidak berdesak itu sangat dibutuhkan sekali dalam membagi waktu. Nah ini juga bisa di highlight atau dipelajari oleh teman-teman FKI tadi. Barangkali ada yang mau membuka bisnis dok, gimana tips dan triknya? Oh iya ya.
Oke, pokoknya kalau kita mau memulai bisnis itu yang pertama adalah yaitu harus sesuai dengan passion atau kesenangan kita. Ya, kalau kita ngomongin tentang mahasiswa FKIK ya baik farmasi atau dokter itu kan kuliahnya itu lama ya, panjang ya, padat sekali dan lama padat dan terus terang juga stressful juga. Tapi kalau kita mau bisnis dengan sesuatu yang kita suka atau memang keahlian kita itu gak jadi beban, malah bisa jadi kayak stress release kita. Kayak saya juga, jadi saya senang banget ngeliat baju, ada referensi kayak fashion. Saya suka datang ke kalau ada acara fashion saya lihat itu kan jadi kayak stress release ya. Nah itu sama juga pada saat kita kuliah itu pilih yang kita mampu yang mudah dulu, kemudian apa namanya lakukan pelan-pelan. Misalnya kayak Mbak Eci ya, Mbak Eci misalnya sambil kuliah misalnya suka make up gitu ya, sekarang aja cari kursus jadi mua, kan banyak jadi mua. Terus nanti Mbak dandanin temen pertama gratis dulu, nanti lama-lama nanti baru dibayar, kayak seperti itu. Jadi sesuatu yang bisa Mbak lakukan dan membuat Mbak senang atau membuat Mbak happy itu dikerjakan. Yang sekarang kan banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan remote ya, maksudnya nggak ngantor kerja di meja gitu ya. Jadi harusnya mahasiswa-mahasiswa itu bisa sambil kayak kerja, sambil bisnis ya, itu bisa. Jadi sekarang tentukan kalian suka apa, punya kalian apa. Makanya kalau semasa muda itu kalau punya waktu yang banyak, sebaiknya gunakan kayak kursus-kursus les itu ambil aja. Kalau misalnya ada waktu kosong liburan itu ambil aja, ngeles mua, les bahasa asing gitu ya. Nanti kalau kalian udah hebat kan bisa kayak ngelesin gitu, kan ada income, pasif income atau pemasukan. Karena kan jujur aja ya, mahasiswa FK ya saya mengalami juga ya. Nanti berpenghasilan tuh masih jauh, masih berapa tahun lagi. Pada saat kita masih mau masuk ke rumah sakit, teman-teman kita udah pada dapat kerja, udah nikah, udah punya rumah, udah punya jabatan, sedangkan kita masih mau cari kerja gitu. Jadi nggak usah nunggu kita lulus untuk cari kerja. Sebenarnya bisa kita mulai dari bisnis kecil-kecilan apapun yang menurut kamu sesuai atau kamu sukai bisa dimulai. Jadi nggak usah malu untuk mulai bisnis gitu. Oke, berarti selagi masih muda, kita harus banyak mengeksplor gitu ya, betul, ya apapun minat bakat yang betul ada dalam diri kita. Di push semaksimal mungkin, karena kalau kalian apalagi perempuan kalau udah nikah, ntar punya anak, itu jadi keterbatasan, kita nggak bisa melakukan. Kalau mumpung sekarang Mbak masih muda, masih single, kekuatan dan kemampuan untuk menyerap ilmu masih banyak, itu pergunakan gitu. Jadi itu sangat berguna. Mendingan capek waktu muda, pada saat tua nanti kalian tinggal menuai hasilnya gitu. Jujur saya pengen les desain tapi waktu nggak ada, otak juga udah nggak mampu menerima, ya udah tapi pengen gitu loh. Kalau misalnya saya masih muda gitu, waduh tahu gitu kan dulu saya udah daripada menyesal, makanya saya bilang yuk kalau mumpung masih muda, kalau dirasa punya waktu luang meskipun capek, terus berusaha, maksudnya tambahin skill, tambah apapun yang bisa, mau masak, mau mua, mau musik mungkin atau apapun, mau bahasa Inggris, aja gali terus, karena itu nggak akan rugi dari pegangan kalian untuk modal kalian nanti mau bisnis mau apapun lebih mudah. Karena selalu bermanfaat seperti itu ya, iya, apapun yang kita pelajari hari ini seperti itu. Iya, jadi capek ya, memang capek, tapi pikirkan bahwa ini penting buat pegangan kita masa depan gitu, karena kita nggak tahu ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang lulus kuliah tapi kerjanya nggak sesuai dengan atau sesuai dengan sarjana gelarnya gitu ya. Makanya balik lagi passion. Jadi sebenarnya mau jadi farmasi, mau jadi dokter, sebenarnya itu bisa jadi modal kita. Yang penting kita keilmuan sudah ada, mau mengembangkan bisnis, mau jadi apapun itu lebih mudah ya. Jadi kalau orang-orang bilang kan kalau udah jadi dokter tuh mau jadi apa aja udah bisa, atau mau kalau udah kuliah punya gelar sarjana tuh mau jadi pebisnis, mau jualan apa tuh lebih mudah. Tapi kalau cuma jualan aja tapi kita nggak mengejar ilmu juga ya
kurang juga. Jadi tetap kalau kita punya kesempatan belajar, gunakan sebaik mungkin. Jadi tetap harus seimbang ya ternyata. Iya. Belajar juga skill yang lain, bisnis seperti itu. Kalau usaha sekarang kan kita tetap fokus utamanya kalau kita mau melakukan belajar kuliah itu menjadi goal utama ya, lulus, jangan molor, kan kita punya tanggung jawab moral terhadap orang tua ya yang sudah membiayai kita ya. Tapi tetap di sela-selanya itu kita juga selipkan tambahan kemampuan bisnis atau apa supaya kita juga bisa punya apa ya, pemasukan juga gitu. Kan senang ya kalau misalnya kita punya duit sendiri, nggak harus minta orang tua kayak gitu. Apalagi kalau usia masih muda seperti ini aja terus seperti itu ya, nggak usah nunggu nanti cari kerja sulit, tapi kita harus membuka lapangan kerja sendiri. Kan lebih senang kalau kita bisa mempekerjakan orang, bisa gaji orang, itu kan lebih manfaat gitu. Baik, banyak banget nih teman-teman FIK pelajaran yang dapat kita ambil dari narasumber kita yang sangat hebat sekali, Dr. Frida. Bahwa selagi kita masih muda, kita juga harus mengupgrade diri kita ya, mengembangkan banyak skill yang ada di dalam diri kita agar nantinya bisa berguna kelak di masa depan kita. Mungkin sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat.